Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan guru sekaligus kepala sekolah berprestasi yang saat ini mengepalai Mas Ulumul Quran, yaitu Bu Juina MPD. Langsung saja kita ngobrol dengan Bu Juina. Assalamualaikum, Bu Juina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Bu Juina? Alhamdulillah untuk sementara ini sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Juina, ini sejak kapan mengepalai Mas Ulumul Quran ini? Saya dipercaya sebagai Kepala Mas Ulumul Quran, Pak. Yang dikenal orang itu bukan Mas Ulumul Quran, Pak, tapi Mas Kuba gitu. Tapi sebenarnya Ulumul Quran saya diamanahi mulai dari tanggal 1 Oktober sampai 2000 dari 1 Oktober 2021 hingga saat ini ya di tahun 2023. Tepatnya sudah 3 tahun Pak saya di sini diamanahkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Sudah 3 tahun ya, tidak terasa. Sudah 3 tahun Pak, tanpa terasa. Iya. Meskipun agak sedikit terasa ya Pak ya, tapi ya sudah 3 tahun saya di sini. Bagaimana kondisi Mas Kuba saat ibu pertama sekali datang melihat situasi itu, apa yang kemudian dilakukan sehingga lahir dari Mas Kuba ini anak-anak yang berprestasi juga seperti kepala sekolahnya. Iya. Awal saya di sini Pak, kebetulan saya Oktober ya Pak, tahun 2021 di akhir nih, di menjelang akhir tahun gitu. Nah, awalnya kita ditempatkan di sini sebagai kepala madrasah. Yang pertama yang kita lihat itu siswa kita sangat sedikit Pak, tidak mencapai 100 orang gitu. Nah, kemudian kondisi madrasah kita juga pada saat itu wajahnya sedikit kusam ya Pak ya, wajah madrasahnya gitu ya, karena catnya mungkin yang sudah luntur gitu seperti itu. Nah, kemudian guru-guru kita juga masih sedikit pada saat itu Pak, karena kondisi sekolah kita yang mungkin pada saat itu kurangnya dana sekolah, kemudian guru-guru kita juga yang pas-pasan gitu. Pada saat awal saya di sini itu tidak ada pustakawan, tidak ada guru BK gitu di sekolah kita. Bahkan di sekolah kita pada saat itu hanya ada 5 guru PNS, sementara yang lainnya itu masih berstatus non PNS. Yang lebih kurang pada saat itu jumlahnya sekitar 22 gitu Pak Yus. Nah, kemudian pada saat awal saya di sini, saya melihat kemudian mengobservasi bagaimana kelasnya, bagaimana kantor, kemudian pustaka di seputaran sekolah kita dengan melakukan supervisi awal kepada teman-teman kita pada saat itu, bercerita-cerita kepada rekan yang ada pada saat itu di Mas Ulumul Quran. Nah, mereka juga mengisahkan sendiri ya Mas, sekolah ini selama ini ya yang menempati, karena pada awalnya saya bertanya kepada rekan-rekan saya, apa sih Mas Umul Quran? Saya sendiri malah tidak tahu ini ada apa tidak gitu awalnya Pak Yus. Saya kaget gitu. Oh ternyata Mas Umul Quran masih ada gitu. Karena pada zaman-zaman saya sekolah di Man 1 Pak Yus, saya pernah menjadi pelatih pramuka di Mas Umul Quran. Nah, ketika saya masih MA dulu di Madrasah Alia sebagai siswa gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya kepada rekan-rekan, kenapa teman-teman tidak pernah mempromosikan, misalnya melalui media sosial ya Pak? Ya, sekarang ini kan media sosial itu banyak ya yang bisa kita fungsikan untuk mempromosikan madrasah kita gitu. Nah, alasan pada saat itu ini Bu, sekolah kita kan chatnya masih belum bagus gitu. Kemudian belum ada kegiatan-kegiatan, ada sih kegiatan tapi tidak banyak gitu. Jadi jarang kami memposting apapun kegiatan yang ada di madrasah gitu. Akhirnya lambat laun Pak kami bekerja sama dengan teman-teman, kemudian kita memanggil komite gitu. Bagaimana sih ke depannya Mas Ulumul Quran ini biar dikenal orang, kemudian bagaimana tampilan madrasah kita semakin menarik dan artinya orang tua nanti pada saat melihat lingkungan madrasah ini merasa tertarik gitu, baik itu dengan uh, catnya ataupun warna sekolahnya ataupun kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan kepada orang-orang tua wali pada saat itu. Nah, kita lakukan rapat
evaluasi apa kira-kira hal yang perlu kita lakukan, kira-kira produk apa yang bisa kita tawarkan kepada wali-wali sehingga nantinya orang tua itu bisa menitipkan anaknya dan mempercayakan anak mereka ke Mas'ulul Quran. Nah, 1 bulan lebih saya di sini Pak, pada saat itu kami langsung mengecat ya, membuat warna-warni di sekolah kita dengan memulai mengecat tembok madrasah kita hingga menjadi sedikit berwarna pada saat itu Pak. Nah, kemudian pustaka yang saat itu memang juga kondisinya sangat memprihatinkan. Pada saat itu juga kita renovasi juga, itu tidak terlepas dari kerjasama dengan komite madrasah. Nah, kemudian lagi Pak Yus pada saat itu juga ada yang lain yang terkait bagaimana peningkatan sarana dan prasarana itu juga sama dengan komite dan juga wali sehingga tampilan Mas Ulumul Quran pada saat itu sudah mulai bagus. Nah, kemudian lagi Pak Yus, pada saat itu juga saya menawarkan ke rekan-rekan kita yang punya kapasitas, yang pada saat itu saya lihat, oh sumber daya manusianya, oh ibu ini kayaknya lebih bisa masalah kesiswaan, oh bapak ini kayaknya lebih bisa ini. Nah, akhirnya dengan rapat bersama teman-teman juga, pada saat itu kita membentuk kembali, kita merapatkan kembali guru-guru kita apa yang kita perlu evaluasi dari wakil-wakil kepala sekolah kita. Hingga beberapa bulan saya di situ, akhirnya ada perubahan struktur organisasi, ya siapa yang ditunjuk sebagai pembina OSIM pada saat itu, siapa yang menjadi kesiswaan, karena kesiswaan dan pembina OSIM itu adalah tombak ya Pak Yus di sekolah itu agar siswa-siswi itu bisa tercover semua kegiatan yang dilakukan di madrasah itu. Hingga akhirnya terpilihlah struktur organisasi yang baru yang sesuai dengan pilihan teman-teman dan akhirnya mulai membuat berbagai kegiatan baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Dan pada saat itu saya melihat langsung Pak Yus, anak-anak kita itu cerdas. Anak-anak yang berada di Mas'ulul Quran ini adalah mutiara-mutiara yang selama ini tidak tersentuh. Nah, anak-anak kita yang di Mas'ulul Quran, Pak Is, itu tidak ada yang berada di sekitaran lingkungan kota, tapi mereka berasal dari daerah-daerah jauh seperti Serule, Jamat, kemudian Ketol, kemudian dari Linge, dari Isak. Nah, itulah karakteristik siswa-siswi kita yang berada di sini. Nah, terkait dengan kesejahteraan orang tua itu menengah ke bawah. Jadi di Mas Ulmul Quran ini, Pak Is, kondisi ekonomi siswa kita memang sangat memprihatinkan. Jadi dengan itulah, berdasarkan itulah kami menetapkan tidak ada pungutan apapun. Tidak ada uang OSIM, tidak ada SPP, tidak apapun selain dari dana BOS. Hingga pada saat itu kami bersama tim kami, ya pengelola BOS dan juga perwakilan dari wakil-wakil kepala sekolah, itu membentuk suara kira di kesiswaan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian dari kurikulum yang dilakukan, sehingga dari pemetaan itu kami mengalokasikan dana BOS itu untuk kegiatan itu. Hingga akhirnya Pak Yus, apapun kegiatan yang ada di luar, baik di luar ataupun di dalam sekolah sendiri, kami mengikut sertakan siswa-siswi dan akhirnya meraih apa namanya beberapa prestasi yang sangat menggembirakan. Akhirnya anak-anak kita bisa lulus juara 3 di provinsi itu kaligrafi. Kemudian ada ikut kegiatan lomba cerdas cermat di hari ke ulang tahun Kementerian Agama itu dapat juara 2. Kemudian pokoknya semua kegiatan alhamdulillah Pak Yus pada saat itu kami memulai dengan bismillah dan akhirnya ya mengakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena sugesti kita walaupun kita sekolah swasta, tapi kita harus bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang hebat dan insya Allah dengan binaan teman-teman dan dukungan kawan-kawan dan wali-wali, akhirnya banyak prestasi yang sudah kita raih pada saat ini, Pak Yus. Seperti itu. Ya, luar biasa ya, Bu Jena. Jadi dengan kondisi seperti yang disampaikan tadi, akhirnya ini secara semangatnya, ruhnya baru, tampilannya baru, kekompakan, kerjasama dan dukungan baik dari dalam maupun dari luar sekolah, akhirnya bisa dengan perkembangan dan raihan prestasi yang Ibu sampaikan tadi. Tadi dari sisi siswanya,
ini kan tahun ketiga ya. Dan tadi Iya. disebutkan sedikit. Kira-kira gambarnya sekarang berapa siswanya? Untuk sementara ini memang Pak baru mencapai 121 orang. Seratus dua seratus puluh dua satu puluh satu orang. Semua. Iya, Dari kelas satu ada sampai kelas 3. dari awal. Iya, iya, Pak. Nah, tapi kendalanya sekarang memang ada yang maklum anak pesantren ya, Pak ya. Ada sedikit mungkin kondisi orang tua misalnya di sini kan di pesantren ini identik dengan penyakit penyakit gatal gitu, Pak ya. Nah, itu satu persatu kadang-kadang keluar seperti itu, Pak. Nah, kadang-kadang juga ada kendala yang lain sehingga orang tua harus membawa anaknya kembali dari daerah gitu. Untuk saat ini sudah mencapai sudah semakin sudah menurun kembali itu karena orang tua tadi yang membawa anaknya misalnya ikut orang tuanya kemana gitu dan posisi sakit gitu akhirnya sekarang ini hanya berjumlah 112 orang. Ya, jadi Bu Gina, sebagai informasi, tempat ibu ini nggak asing buat saya karena saya masa kecil ngaji di sini. Oh iya Pak, ternyata Iya, Bapak juga asli dari sini ya. ya, saya kampungnya dari Bebesen, Bu. Oh, berarti satu kecamatan lah ya kita ya Pak ya dengan Iya, Pak Yus ya. jadi kalau pesantrennya atau masnya di bagian barat, saya di timurnya. Jadi pas saya Iya. kelas 5 kelas 6 SD, saya ngaji TPA Kuba namanya, ya tepatnya di pesantren ini. Dan ngaji lagunya itu di Masjid Kubanya. Oh, ternyata Dan seperti itu Pak. iya, Iya, ternyata ya, kita satu satu lingkungan seharusnya ya. Kalau Bapak nggak di jauh sana, kita udah dekat-dekatan ya nih, Pak ya. iya, iya. Dari ini saya makin jauh lagi posisinya di Inggris, Bu Jina. Iya, 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 dari Ya, Inggris ya. dan ini kan kampung ini salah satu yang bersejarah di Gayo. Terbentuknya abad ke-16 dan ada satu yang bersejarah yaitu masjid ini. Jadi Masjid Kuba ini sendiri, Bu, dulu Masjid Bebesan namanya, dirintis pembangunannya oleh ulama dari Mekah namanya Habib Syarif akhir 1700, awal 1800. Jadi ini juga bisa jadi pemikiran Ibu dan teman-teman di MAS bagaimana memanfaatkan situs bersejarah ini jadi wisata sejarah yang teman-teman bisa terlibat untuk kegiatan ekstra. Nanti ada tamu kita yang datang bisa diarahkan. Karena ada beberapa situs di situ, Bu Gina, sampai sekarang masih ada seperti Telego Monyeng itu. Jadi disebut Telego Monyeng ya merujuk ke Munyang. Munyang itu yang menggali itu dulunya si Habib Syarif itu tadi. Kemudian ada Al-Quran tulisan tangan, ada Al-Quran dan yang itu langsung dibawa dari Mekah ada 3 waktu itu. Dan ada makam keluarga Habib Syarif tadi di belakang masjid itu Bu, arah kiblat. Jadi ada 2 makam, ada Habib Hitam namanya, ada satu lagi makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud ini yang dia penghafal Quran dari Mekah yang ikut Habib Syarif istrinya dan kedua anaknya ke Gayo waktu itu dari Ketol kemudian ke Bebesen dan dia yang waktu itu mengajar ngaji di kampung Bebesen tahun 1800-an itu dan cucunya Syarifah Nurullah namanya dia yang merintis Joya dan besar kemungkinan Joya Bebesen ini yang tertua di Gayo untuk sementara dari data yang saya dapatkan karena memang sejarah masjid ini juga saya yang meneliti 2007 dan sampai kita dorong kampung ini bagaimana jadi kampung Kerawang masa Pak Iya. Bupati Sabel Abu Bakar itu saya yang usulkan. Nah, jadi ini peluang buat teman-teman juga bagaimana memanfaatkan ini sebagai kegiatan ekstra sehingga bisa terlibat langsung, bisa berinovasi lebih. Nah, sebenarnya ini terima kasih nih Pak Yus, karena saya pribadi tidak tahu ya bahwa di kita ini ternyata banyak sejarah ya. Apalagi kan selama ini anak-anak kita yang khusus belajar sejarah nih Pak Yus, saya mengarahkan mereka belajar ke Museum Gayo, kemudian yang Mendali, ke Putri Pukes. Nah, langkah bagusnya kalau sekiranya kita udah paham ya Pak, kita sudah diberitahu sama Pak Yus tadi bahwa di dekat kita juga ada loh gitu yang bisa kita lihat sendiri, yang kita bisa cari tahu sendiri apa sih sebenarnya yang ada di seputaran Masjid Kuba ini nih Pak Yus. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Yus karena sudah menyampaikan satu
informasi yang sampai saat ini 3 tahun saya sudah berada di lingkungan dekat masjid ini, tapi tidak tahu ya Pak Yus ya. Jadi Iya, sekali lagi terima kasih sa- ya. sama-sama Bu. Jadi kalau Ibu nanti sholat jamaah di Masjid Kuba itu, persis di arah kiblatnya, belakang itu kan ada tuh jalan kecil. Nah, kemudian Ya. ada makam di situ. Jadi ada kalau orang Gayo bilangnya Batang Geloah. Nah, Batang Geloah Oke. itu makam Syekh Mahmud yang penghafal Quran. Kemudian di depannya persis di samping pagar itu yang agak panjang itu Habib Item. Nah, jadi dan dulunya Mas Ulumul Quran ini kan ada air tuh aliran air dari Pejebel Iya itu Pak. Wih Lalu Sampai namanya. sekarang masih ada nih Pak. Ya, Wih Lalu. Jadi Iya. di dekat masjid ini ada makam-makam dulu yang waktu kecil saya main bolanya di lapangan Masjid Kuba ini, Bu. Oh iya iya Pak ya. Ya, jadi ini kampung bersejarah, abad ke-16 terbentuknya, sudah 400-an tahun ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman dan eh, santri kita, siswa kita, bagaimana supaya bisa terlibat. Dan ini kan nyambung ke sejarah Islamnya di Gayo. Yang Iya iya kalau benar. saya kelompokkan tiga, Bu Gina, ada tahap masuknya, ada tahap perkembangan, dan tahap penguatan. Jadi tahun 1700 awal 1800-an ini kalau saya menyebutnya masa penguatan. Yang di Bebesen Hmm. atau kalau kita di Gayo, Gayo Lut namanya ini salah satunya di Bebesen ini. Dan ini nyambung ke sejarahnya ke Ketol, Bu Jina. Termasuk ke Oh pintu Rimegayu karena anak Habib Sarip tadi, yang Habib Sarip kuburannya di Pamar, anaknya itu Habib Muhammad itu kuburannya di pintu Rimegayu. Dia pada saat itu bikin balai pengajian. Dan iya iya kemudian iya. cucunya ikut merintis Masjid Asir-Asir, Masjid Tua Asir-Asir. Iya Sebelum iya masjid iya. yang sekarang. Makanya Habib Besi, Habib Besi. Nah, sebetulnya Al-Habsi. Jadi kalau kita ada belah Hmm. marga klan, jadi cucunya tadi menikah dengan ulama juga Al-Habsi, belahnya di orang Arab ya. Jadi begitu kira-kira Iya. relasinya Ketol, Bebesen, Gubernur Meriah, Pintu ring. Kasir-Asir. Dan itu dalam masa penguatan. Nah ini sebagai informasi aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa terlibat. Nggak usah jauh-jauh, yang ada saja kita kelola. Ya Walaupun benar yang Pak. jauh itu. Ini kayak kemarin nih kan ada tamu kita nih Pak dari Mas Ulumul Quran Banda Aceh nih Pak berkunjung ke Ya, sekolah kita gitu kan. Itu kan sangat berbesar hati ya kita ya Pak ya. Sekolah kecil kita kunjungi sekolah besar dari Banda Aceh gitu Pak. Nah, masalahnya kita bawa ke sana bukan hanya kampung kerabat kita tunjukkan Pak, tapi seperti Bapak katakan tadi kan bisa akan ke sana. Nah, kira-kira Pak Yus, kalau kita bawa anak-anak ke sana nih, kalau misalnya kan saya nggak paham ya apa yang saya jelaskan tentang situs-situs misalnya Joya dan lain-lainnya ini. Kira-kira yang bisa kita hubungi di daerah Bebesan ini sendiri yang bisa menjelaskan ini siapa Pak Yus yang kira-kira bisa menjadi narasumbernya gitu. bisa langsung dengan pengurus masjidnya. Lebih lanjut nanti Ibu bisa diselusuri hasil-hasil penelitian saya, publikasi saya terkait kampung ini, terkait Masjid Bebesan ini, dan nanti bisa saya hubungkan dengan keluarganya generasi kelima dari Habib Sarip tadi. Jadi yang langsung akan menunjukkan dan seperti saya bilang tadi bagaimana ini juga jadi pemikiran Ibu dan teman-teman di Mas Ulumul Quran ini supaya bisa terlibat dengan masyarakat di Bebesen juga bagaimana mengelola situs sejarah ini. Yang ini Iya, sehingga bisa berkah dan bermaslahat buat semua. Insya Allah. insya Allah Pak. Insya Allah Ya, kami siap Pak. iya, iya. Dan sebelum di Mas Ulumul Quran ini, Ibu tugasnya di mana, Bu Jena? Saya sudah melanglang buana nih Pak Yus. Pertama Sudah. saya di MAN 1, di MAN 1 dari 2005 sampai 2014. Nah, di sana tip sebagai ya membantu-membantu siswa-siswi kita untuk di bidang kesenian gitu, Pak, pembina kesenian gitu ya di MAN 1 pada saat itu. Kemudian setelah tahun 2014 saya dimutasikan ke MC
Angkup. Pada saat itu saya mengambil S2 di Unsia. Nah, di MTSN Angkup sendiri saya dipercaya sebagai wakil kepala bidang kurikulum, Pak. Nah, kemudian di sana juga kita aktif di MSN Angkup, ada beberapa perubahan-perubahan yang kita bawa. Kemudian setahun lebih saya di sana, saya dipindah tugaskan lagi ke Mandua, Pak Is. Di Mandua, alhamdulillah juga saya dipercaya langsung pada saat itu ada Bapak Tengku Walid sebagai kepala sekolahnya. Nah, saya dipercaya sebagai wakil kepala bidang humas. Jadi saya Pak mengelola pada saat di web, kemudian saya membuat jurnal, jurnal pendidikan yang namanya pada saat itu jurnal terang. Saya pimpinan redaksinya pada saat itu, Pak. Nah, kemudian juga saya aktif juga di kegiatan-kegiatan pembina marching band di Mandua, sampai beberapa kali kami diundang marching marching band kami itu sebagai uh, apa ya, pengiring upacara bendera di HUT RI yang keberapa saya lupa Pak, itu di ISA. Kemudian juga marching band kami juga dipercaya mengirimi ada kegiatan pada saat itu sepak bola se Aceh ya, U berapa saya juga lupa di Musara Alun. Dan juga event-event yang lain, meskipun saya humas tapi juga terlibat di kegiatan-kegiatan kesiswaan. Nah, tahun 2015 pada saat itu saya kekurangan jam Pak di Mandua bahasa Inggris ya, karena pada saat itu siswa-siswi kita juga sedikit berkurang di Mandua, akhirnya dipindah tugaskan ke MSen eh, sekarang ini MSen 3, MSen Pegasing. Nah, di situ juga saya dipercaya sebagai pembina OSIM. Jadi MSen 3 juga sendiri saya juga pembina seni pada saat itu Pak. Um, mendapatkan juara 3 tari guel se-Aceh Tengah pada saat itu tingkat jenjang SMA, SMK. Kemudian juga menjuarai juara 1 cerdas cermat Gayo di museum. Kemudian juga ada juara duanya juga dari cerdas cermat Gayo di museum juga pada saat itu. Nah, tidak lama dari situ Pak, saya diangkat sebagai kepala Mas Ulumul Quran di tahun 2021. Itu perjalanan apa namanya, capaian-capaian saya sebagai guru dan juga tugas-tugas saya sudah melanglang buana ya Pak Yus ya. Juga selain di sekolah, saya juga aktif di kampus pada saat itu Pak. Di kampus Tiki Muhammadiyah saya mengabdi mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian aktif juga sebagai dosen di kampus Al-Wasliyah dari tahun 14 sampai 2019 juga. Kemudian di kampus UIN Araniri, IAIN Takengon yang pada saat itu namanya YIN Gajah Putih ya Pak ya. Nah itu saya aktif dari 2003 sampai 2014 Pak. Jadi Alhamdulillah di kampus Tiki Muhammadiyah juga sendiri saya juga pengelola jurnal pada saat itu, dewan redaksinya juga sebagai pimpinan redaksi itu namanya Bicer. Nah sekarang juga saya sebagai pimpinan juga Pak jurnal kita di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah namanya Bicer juga, itu singkatan dari KODEKA, berdedikasi, intelektual, dan cerdas. Sementara bicernya di Sedikit Muhammadiyah tadi, bidik dan cerdik. Nah, kemudian juga saya pernah diamanahi Pak di Kanwil Kemenak Provinsi Aceh sebagai tim editor redaksi Jurnal Pendidikan Mudrah di Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Nah, itu seputaran karya ilmiah ataupun jurnal ilmiah yang pernah saya pimpin redaksinya dan juga sebagai tim editor di provinsi Pak Tius. Seperti itu Masya Pak. Allah, luar biasa. Ini ibu ini kan aktif sekali ya. Dan luar biasa banyak sekali kegiatan yang diikuti. Bagaimana cara membagi waktunya ini? Rasanya dengan banyaknya yang disebutkan untuk bernapas pun susah ini Bu Jin. Nah, ini mungkin karena mungkin sudah hobi mungkin ya Pak ya. Katakan hobi saja ya Pak Yus ya. Karena mungkin orang lain nggak seheboh saya gitu ambil kegiatan ini kegiatan itu. Nah, saya intinya gini Pak, semasa saya dipercaya gitu, semasa saya diamanahkan. Nah, kenapa tidak kita betul-betul laksanakan dengan baik gitu. Nah, masalah di rumah misalnya Pak, saya sudah dari awal sudah berkomitmen dengan suami pada saat itu, awalnya Pak di tahun 2015 saya diamanahkan untuk mengikuti guru berprestasi nih Pak di tingkat provinsi oleh Kemenak Kabupaten Aceh Tengah. Nah, sebelum saya mengikuti kegiatan lomba anugerah guru berprestasi itu, Pak Yus, saya tanya dulu pada suami pada saat itu, bisa nggak ikut
lomba gitu. Nah, kalau sekiranya menang di lomba, kita pasti bakalan ada kegiatan-kegiatan yang diamanahkan kepada kita. Nah, apakah suami saya setuju pada saat itu gitu? Nah, dengan komitmen seperti itu, Pak. Nanti kalau sudah menang, pasti ada embel-embelnya, kita harus begini, harus begitu, gitu. Tapi Alhamdulillah, Pak, saya luar biasa sekali support dari suami saya, dari keluarga-keluarga kami yang lain juga, dari kakak, dari abang, dan keluarga-keluarga yang lain itu sangat-sangat dukung, Pak. Jadi apapun kendala saya, itu karena adanya dukungan dari keluarga, terutama dari pihak suami, itu Alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Jadi, setidaknya seperti ini Pak, saya sebagai kepala madrasah. Nah, kalaupun ada kegiatan yang di luar sekolah ini, saya lihat curi-curi waktu nih Pak. Nah, kalau misalnya saya tidak ada kegiatan, nah saya bisa lakukan ini gitu. Tapi kalau sekiranya, oh ini tugas madrasah ini lebih utama gitu. Nah, saya meminta dari pihak yang misalnya kayak sekarang nih Pak, alhamdulillah dipercaya sebagai tim penilai ya Pamong PPG. Itu sudah 2 tahun, tahun kemarin dan tahun ini di IAIN Gajah Putih. Nah, ketika mereka menghubungi saya, misalnya ngejum dengan mahasiswa, itu saya harus lihat jadwal saya, Pak. Nah, hari ini saya full di sekolah. Jadi zoom itu saya undur ke misalnya setelah asar atau misalnya malam setelah maghrib. Nah, jadi Pak, tugas utama kita sebagai pimpinan di madrasah itu tidak ada kendala sama sekali. Tapi kita bisa siasati dengan jadwal-jadwal yang lain yang tidak merugikan eh, orang lain juga dan tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi triknya seperti itu Pak. Kita memanajemen betul-betul atau memanage betul-betul waktu kita sehingga semua bisa tercover dengan maksimal. Seperti itu Pak Yus. Ya, memanage waktu dengan baik, ada yang prioritas, ada yang penting, ada yang bisa dibelakangkan dulu ya, Bu ya. Dan Iya, bisa kita tunda. ya, dan dari yang Ibu sampaikan tadi ini kan semua panggilan hati ya. Sesuatu yang Iya dikerjakan benar. dengan hati, jadi capeknya itu nggak ada, Bu Gina ya. Iya, seperti Jadi, hobi tadi ya, Pak. ya seperti hobi. Kalau hobi gitu ya, mm-mm. Iya, jadi hobi menyenangkan, kita enjoy, jadi nggak ada beban ya, Bu. Tambah tadi dukungan Iya suami benar, yang Pak. luar biasa. Jadi kalau misalnya nggak ada dukungan suami, nggak ada saling pengertian, kan repot ya, Bu. Satu ke timur, satu ke Iya, barat, susah, Pak. nanti pulangnya lama, ada ngambekannya pakai drama Korea lagi, ini kan jadi panjang ya, Bu. Itu susah tuh, Pak ya. Iya, 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 tapi iya. alhamdulillah Pak, kalau suami saya, bahkan Pak, kalau misalnya ada lembur nih di sekolah misalnya Pak. Nah, Hmm. kadang-kadang saya bawa dia gitu. Minta tolong bantuin yang ini ya Bang ya gitu. Jadi Jadi ini ada diminta ada tolongin lagi sama suami. nah gitu Pak. Kalau misalnya saya yang kerjakan yang ini gitu, dia bisa yang ini. Nah, kami kolaborasi, Pak. Nggak di rumah juga Ya. di sini kita tetap kolaborasi dengan suami. Nah, itu alhamdulillah yang patut saya syukuri dari kehidupan saya gitu, Pak. Ya ini luar biasa, suaminya pun diminta tolongin pun dan ikhlas suami bisa membantu itu bagian dari support suami tadi. Yang namanya Iya, satu benar, Pak. tim ya Bu ya, satu tim supporting system ya mesti seperti itu. Jadi ada yang maju, Iya, ada iya, yang benar. di tempat, ya waktu pas kebalikannya juga seperti itu. Iya, benar, Dengan Pak. anak-anak sendiri bagaimana di rumah membagi waktu sebelum kita cerita yang lain? Iya. Kalau anak secara pribadi ya, Pak, anak kita memang sudah agak besar-besar, Pak ya. Bahkan yang besar sudah kuliah pada saat ini. Kamu baru semester 1 sih memang Pak. Kemudian anak kita yang kecil udah kelas 2 MTS. Nah, mereka rasanya belajar dengan mandiri gitu Pak di rumah. Sementara kalau misalnya ada PR, misalnya yang mereka harus kerjakan. Nah, itu otomatis kalau bukan saya, ini suami gitu Pak. Nah, Alhamdulillah mungkin Allah sudah menakdirkan seperti itu Pak Yus. Kami dulu sama-sama dengan suami itu satu SMA Pak, satu MAN. Jadi di kelas aja kami itu sama-sama bertarung untuk mendapatkan juara Pak Yus. Oh, Nah, ini sampai satu saya di SMA MT ceritanya Miss. dengan suaminya. Jadi dari Iya SMA benar ini Pak, sudah satu SMA berchemistry. satu kelas. Jadi dari SMA itu sudah Iya berchemistry. benar. Ya, ya.
Iya benar Pak. Dari kelas satu, kelas 2, kelas 3 selalu satu kelas. Dan kami sama-sama di kelas inti Pak Yus. Nah yang memberatkan di sini pada saat itu, beliau itu mantan juara juga dulu di Bandar Meriah. Di MCN Lampahan, Mir Lampahan, kemudian di Man 1. Saya juga mantan juara Pak. Juara satu di Miss Ujung Temetas di Somol itu Pak ya. Kemudian di MCN 2 juga juara, di juara satu. Nah di Man ini Pak, pada saat itu kami dites. Betul-betul dites yang juara-juara itu menjadi satu kumpulan di kelas inti. Nah, alangkah mengerikannya, Pak, kumpulan orang-orang yang juara dari berbagai daerah itu berkumpul di satu tempat. Nah, pada saat itu suami juga sebagai ketua kelas di situ, saya juga sebagai bendahara di kelas itu, sama-sama aktif di kegiatan OSIM dan sama-sama memperebutkan juara pada saat itu, Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang chemistry-nya itu aku betul-betul dapat dengan suami. Jadi kalau saya ada PR, nah dia yang kerjakan dan sebaik. Nah sekarang masih kalau saya ada, nah suami yang turun tangan atau sama-sama berdua. Jadi seperti itu Pak dan alhamdulillah putra saya yang pertama juga pada saat itu juara juga di Man 1 Aceh Tengah dan terakhir kemarin sebagai juara umum ya Pak di Man 1 Aceh Tengah jurusan IPS. Nah, jadi mungkin seperti itu gambarannya Pak, saling berkolaborasi dengan sang suami gitu. Kalau saya tidak ada ya suami, kalau tidak berdua ya dua-dua menjaga anak dan kemudian mengarahkan bagaimana belajar yang aktif di rumah seperti itu Pak. Ya, karena ini penting sekali, jadi saling pengertian seperti saya Iya, sampaikan Bu. tadi dan dibangun dengan komunikasi yang baik supaya tidak keteteran ya Bu dan Iya, iya benar. kerjasama yang baik. Dan tadi anak-anak juga tidak ada masalah sepertinya dalam tanda kutip karena Hmm. memang dari awal mereka lihat sosok orang tuanya pembelajar mandiri, pembelajar tangguh. Jadi ada role model yang kemudian mereka juga berusaha seperti itu. Jadi Iya ibu benar. sama suami tinggal mengarahkan saja ya. Iya benar Pak. Iya. Dan tadi disebutkan dosen S.T.Q Muhammadiyah sama Al-Wasliyah. Jadi saya juga sempat di sana, Bu Juna, sewaktu masih di Aceh sebelum ke Medan, sebelum ke Iya. hijrah ke Jawa dan ke Inggris. Waktu pas Hmm. awal-awal 2007 2008 dulu di STQ Iya, saya mungkin Muhammadiyah. belum masuk ya Pak ya. Ibu masuknya tahun berapa? STQ Dua Muhammad. ribu lima. Oh iya, saya jadi teringat nih Pak Yus, kita pernah laksanakan seminar ya, seminar motivasi kalau tidak salah di Stikip Muhammadiyah pada saat itu ya Pak ya, dengan Bu Amna kalau tidak salah. Dua Nah itu ri- saya baru i- teringat. ya, itu pas saya sudah masuk anggota tim pengembangan kawasan Gayo Alas, Aceh Tengah, Iya, iya. Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari 2018 ke 2024. Jadi dalam rangka pulang Iya, itu sih Bu. iya. Dan Kita ketemunya Bapak bukan dosen lagi pada saat itu Pak. iya, Tapi kita, Bapak sudah sebagai narasumber pada saat itu ya. Jadi iya. kami yang memfasilitasi untuk kegiatan seminar di sana. Dan pas di tim tadi itu saya dimasukkan ya bantu-bantu penguatan penelitian di Stit Al-Wasliyah. Jadi Ya, berapa part nyambung ini ceritanya dan iya benar. kita di situ ketemunya ya Bu waktu pas di kampus itu ya. Iya, kayaknya baru sekali saya ketemu sama Bapak pada saat itu ya Pak ya. Dan Makanya dari oh, di mana saya pernah jumpa Bapak ini ya gitu ya. Jadi ternyata pas di seminar itu Pak. ini dipertemukan lagi walaupun melalui udara berjauhan. Iya Ya benar. ya ya insya Allah berkah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton podcast kita ini. Dan Amin. selain sebagai kepala Mas Ulumul Quran atau Mas Kuba, saat ini apalagi nih kegiatan Ibu? Kebetulan Pak, saya dipercaya juga sih menjadi fasilitator provinsi ya Pak ya. Jadi kami kemarin itu direkrut uh, ada bantuan dana dari pemerintah dari World Bank itu Pak ke sekolah-sekolah itu ke guru-guru mata pelajaran baik itu SD, SMP dan SMA ataupun MI, MTS, MA kalau di jajaran Kemenak ya Pak ya. Nah, pemerintah itu mensupport dengan memberikan dana bantuan musyawarah guru mata pelajaran itu di MTS, MA, dan MI. Nah, mereka dapatkan pada saat itu 30 juta masing-masing MGMP-nya ya Pak ya. Itu singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, untuk hal itu pemerintah merekrut
ya fasilitator ya Pak, fasilitator provinsi yang nantinya mereka sudah punya panduan apa yang perlu diajarkan kepada musyawarah guru ini tadi. Nah, itu saya ikut pada saat itu Pak dan alhamdulillah masuk seleksi dan menjadi fasilitator yang mengajarkan teman-teman kita. Itu ada di Jakarta kemarin ada fasilitator daerah yang kita trainer Pak, fasilitator daerah dari berbagai kabupaten kota se-Indonesia itu seprovinsi ya Pak ya, seprovinsi bukan sekabupaten sih. Kemudian juga memberikan materi juga di Semarang, kemudian di Jakarta beberapa kali, di Banda Aceh. Jadi tugas kami fasilitator provinsi itu mentrainer teman-teman fasilitator daerah yang seprovinsi itu Pak, provinsi se-Indonesia. Nah, kemudian selain dari fasilitator provinsi, saya juga pernah diamanah dengan Provinsi Aceh sebagai ketua tim pengembangan profesi guru se-Aceh Pak di tingkat MTS. Kemudian juga saya aktif sebagai kelompok kerja kepala madrasah ataupun pengurus kepala madrasah di tingkat provinsi. Kemudian juga anggota ISMI juga di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekretaris Bidang Pendidikan Dharma Wanita, kemudian lagi ada beberapa organisasi yang lain, ada eh, apa namanya IGI, Ikatan Guru Indonesia. Pada saat itu saya sebagai Ketua Bidang Literasi dan ya sebagai Ketua Bidang Literasi di tingkat Kabupaten Aceh Tengah dan ada beberapa lagi yang organisasi yang saat ini saya lakoni dan yang terakhir kemarin Pak Yus saya dinobatkan sebagai Ketua Forum Guru Berdedikasi Intelektual dan Cerdas di jajaran Kemenak Kabupaten Aceh Tengah yang di dalamnya ada unsur pengawas, ada kepala sekolah, ada guru berprestasi, ada pustakawan, ada laboran, dan kumpulan-kumpulan itulah saya sebagai ketuanya yang dipercaya sebagai Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Nah, seperti itu Pak Yus. Ya, ini luar biasa ya Bu ya. Seperti saya bilang tadi ini membagi waktunya, menyiasatinya. Jadi dengan banyaknya kegiatan, nggak salah kalau misalnya Kemenak menobatkan sebagai guru sekaligus kepala sekolah berprestasi. Dan ini bisa disebutkan kepala sekolah dan guru berprestasi dari perjalanan karir tadi di mana saja ini Bu? Pada tahun 2015, Pak, saya waktu itu masih sebagai guru MTS di Angkup, itu mendapat juara dua di tingkat provinsi, Pak, pada saat itu. Kemudian di 2017-18 itu di Man 1, itu di Man 2, Pak, di Man 2 itu juga masih juara dua. Saya di provinsi selalu juara dua nih, Pak Yus, pada saat lomba guru berprestasi ya. Belum Tidak satu ada ya? saingan belum pernah satu, Pak. Nah, kemudian di tahun 2018 itu sudah mulai ada lomba guru inovasi, Pak. Jadi setelah saya mengikuti prestasi dapat juara dua, saya coba beralih juga mengikuti juara lomba guru inovasi. Saat itu juga bisa daerah lain sudah lebih mantap ya, Pak ya, karena terlibat ke aplikasi gitu. Nah, saya pada saat itu dapat harapan tiga, harapan satu, sorry. Nah, kemudian di tahun 2020 saya mencoba lagi Pak menggali, itu pas masa COVID Pak, masa COVID pada saat itu. Nah, saya mencoba berbagai media yang bisa kita lakukan pada saat WFH pada saat itu siswa-siswi kita Pak. Nah, saya dapat juara tiga. Itu semua jenjang tuh Pak Yus, mulai dari guru MI, MTS, MA di seprovinsi Aceh. Nah, saya dapat juara tiga pada saat itu di masa COVID. Nah, di masa COVID juga itu termasuk satu apa ya, satu kesempatan bagi saya pada saat itu saya sudah mulai berani membuka Zoom. Pada saat itu saya sudah mulai berani bagaimana cara membuat Google Meet pada saat itu, Pak. Hingga kami ada beberapa kumpulan teman-teman yang di Aceh Tengah sendiri, itu ada 3 orang kami berinisiasi pada saat itu, Pak. Nah, gimana caranya kita membantu teman-teman kita ataupun siswa-siswi kita se-Indonesia pada saat itu memberikan satu materi yang terkait dengan Zoom ataupun Google Meet pada saat itu, bagaimana penggunaannya dan lain-lainnya pada saat itu, karena teman-teman masih awam ya Pak ya pada saat itu penggunaan seperti ini gitu. Jadi kami menginisiasi itu hingga akhirnya kami membuat seminar pada saat itu secara online Pak, itu perdana sekali itu guru memanggil, guru Nusantara memanggil judulnya.
Nah, itu melibatkan guru dari Dinas Pendidikan, kemudian kasih dari Dinas Pendidikan. Pada saat itu kami berkolaborasi, Pak, hingga menghasilkan seminar-seminar yang sangat positif bagi teman-teman. Dan bahkan alhamdulillah pada saat itu, Pak, di provinsi saya sering diminta oleh dari jajaran Kanwil untuk mengisi sebagai host. Bahkan saya yang memfasilitasi pada saat itu dengan Google Meet saya itu memfasilitasi rapat kasih pendidikan se-Aceh gitu Pak, pengawas se-Aceh, kepala sekolah se-Aceh, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan Kanwil dan lain-lain itu saya dipercaya pada saat itu menjadi hostnya, bahkan menjadi moderator pada saat itu Pak. Kemudian juga saya perdana sekali diminta sebagai guru yang memberikan materi tentang ajaran berbasis IT pada saat itu online oleh dari Kanwil sendiri pada saat itu. Nah, jadi alhamdulillah Pak, dari pengalaman-pengalaman itu, kemudian saya juga berangkat ke berbagai tempat yang sama-sama fasilitator provinsi itu kan berbagai kecerdasan ya Pak ya. Dari fasilitator dari Semarang itu cerdasnya yang lain. Fasilitator dari Jakarta, dari Sulawesi, dari mana-mana itu pada saat itu berkumpul dan saya mencuri ilmu mereka Pak. Sehingga akhirnya saya baru-baru kemarin di tahun 2023 mencoba lomba kepala berprestasi dan meraih juara satu Pak Yus di tingkat provinsi. Dan Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya baru-baru dapat juara satu iya. setelah jadi Nah, kepala. akhirnya Pak, kepala sekolah juara satu. Dan di tahun 2024 ini Pak, kan bakalan ada nih lomba di tingkat provinsi, tingkat kepala berprestasi juga. Tapi kami membuat lomba dulu di Aceh Tengah, Pak. Dan Alhamdulillah di tahun ini perdana melakukan seleksi di tingkat kabupaten dulu. Dan saya juga mendapatkan juara satu kepala berprestasi di tingkat kabupaten sebelum berangkat ke provinsi. Nah, itu rangkaian prestasi saya, Pak Yus, yang mudah-mudahan menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Ini luar biasa, nggak cuman sederet, banyak nih deretnya dan tak terhingga. Iya, Itu dia, Pak. ya. Tadi kan juga Ibu mengelola jurnal, ya artinya nggak terlepas dari kegiatan literasi dan menulis. Untuk menulis sendiri ada nggak Bu? Lomba yang diikuti, terus capaiannya seperti apa? Kalau itu mungkin kekurangan saya atau kelemahan saya nih Pak Yus. Kalau mengisi di jurnal-jurnal ada gitu. Tapi kalau misalnya saya harus membuat buku yang hebat-hebat itu belum Mbak. Tapi saya sudah mencoba buat buku yang apa namanya bahasa Inggris ala-ala saya itu Pak yang keseharian itu bisa contextual teaching learning. Kalau misalnya di buku paket anak-anak kemarin di MTS itu kan mereka belajar masalah legenda misalnya, tapi ceritanya melingkung nih Pak Yus. Nah, cerita tentang cerita-cerita yang di luar daerah. Nah, di kita ini kan ada legenda tersendiri, misalnya Putri Pukes, Batu Belah, Pak. Jadi itu saya manfaatkan buku itu, kita rubah ceritanya itu berbasis ke itu sendiri. Misalnya prosedur teh how to make lepat. Misalnya kalau misalnya di situ spaghetti anak kita belum paham, nah kita ajak siswa kita belajar bagaimana cara pembuatan lepat yang mereka sendiri pasti sudah paham gitu Pak. Jadi ada dua buku yang sudah saya buat, itu ala-ala saya, itu bagus apa tidak, itu memang khusus saya buat untuk pribadi tidak diperjualbelikan. Selangkah seperti itu Pak. Kemudian membuat cerpen antologi bersama teman-teman. Masih setaraf itu Pak Yus. Bukan seperti Pak Yus yang sudah luar biasa saya lihat buku-bukunya ya Pak ya. Nah ini sangat menginspirasi sekali Pak Yus untuk pembuatan buku yang lebih dari yang kita harapkan. Seperti itu Pak Yus. Ya, insya Allah semua bermula dari proses nol ya Bu ya. Berproses Iya semua benar. dan saya juga sebelum buat buku juga bermula dari ya nulis-nulis puisi, cerita pendek, nah kemudian nulis opini di media, lanjut ke buku, sampai buat penerbit. Dan nanti Iya. dengan teman-teman di sini, dengan siswa kita juga, barangkali mereka punya cerita atau menulis, ini juga bisa kita terbitkan, Kebetulan nih Pak, ya. karena Bapak katanya mau menerbitkan. Nah, kebetulan siswa kita nih Pak Yus ada 3 kali mengikuti lomba cipta puisi di tingkat nasional. Nah, siswa kita juara satu Pak. Ada yang juara dua, ada yang juara tiga gitu kan. Nah, saya sudah inisiasi anak-anak kita yang ternyata punya potensi Pak Yus itu mengumpulkan puisi-puisi mereka menjadi sebuah antologi dan nantinya saya bekerjasama dengan Pak Yus untuk bisa Ya, menerbitkan buku anak saya. Nah, insya Allah. Karena kemudian memang Bu Jina, soal penerbit ini, kenapa sampai lahir penerbit itu?
yang nggak terlepas sebenarnya dari kondisi literasi di daerah kita, yang memang Iya benar. penerbit kita sangat terbatas, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Maksudnya yang eh, punya orang Gayo ya, yang diinisiasi orang Gayo. Iya Jadi benar. itu yang mendasari saya menginisiasi penerbit itu, dan prosesnya ya seperti saya bilang tadi, bermula dari pas SMA menulis puisi, cerpen, lanjut kuliah menulis opini, lanjut lagi menulis buku, bikin penerbit, dan pas kuliah juga saya bikin perpustakaan. Jadi ini rangkaian cerita yang Iya nggak benar. terpisah. Kenapa bikin perpustakaan? Mengumpulkan literatur-literatur kita, karena saat saya kuliah ini literatur kita masih sangat terbatas. Kenapa menulis? Karena Iya publikasi benar Pak. kita juga sangat terbatas. Kenapa menerbitkan buku? Menerbitkan buku, bikin penerbit, karena memang terbitan kita masih sangat terbatas. Itu sebenarnya yang mendasari. Jadi ini juga buat ya berkah silaturahim kita, berkah podcast. Ya mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga inovasi, kreativitas, kegiatan siswa bisa lebih berkembang dalam konteks literasi tadi ya, Bu Gina. Iya iya benar Pak. Ya, ini kan Ibu rasanya bidang A bisa, banyak bidang bisa. Sebetulnya Ibu kuliah dulu jurusan apa ini Bu Gina? Saya dulu jurusan bahasa Inggris Pak Yus, tapi Oh, sekarang jurusan bahasa bahasa Inggrisnya Inggris. saya udah iya, tapi sekarang udah agak ini karena apa ya? Karena udah lama tidak mengajar mungkin Pak Yus ya. Sementara di kampus dulu juga saya tidak pernah ngajar bahasa Inggris Pak Yus, tapi mata kuliah umum selalu gitu kan. Jadi komunikasi udah agak sedikit apa ya? Itu yang sangat disayangkan padahal ya. Ternyata Nah, sama kita Bu. Jadi Ibu bahasa, saya sastra. Saya sastra Inggris. iya, iya. Kemudian Sa- S2-nya saya di apa namanya administrasi pendidikan nih Pak di Unsia. Nah di Unsia ini kenapa saya ambil administrasi pendidikan Pak Yus? Karena pada saat saya dosen di sedikit Muhammadiyah, itu banyak sekali dosen-dosen yang angkat tangan ketika mengajarkan mata kuliah yang lain gitu, selain bidangnya sendiri gitu. Jadi yang paling banyak mengampu mata kuliah di sedikit Muhammadiyah itu adalah saya gitu. Jadi saya diprioritaskan untuk kuliah di S2 Unsiah dan di apa namanya dikasih beasiswa oleh kampus pada saat itu dan akhirnya saya bisa kuliah di S2 Unsia. Nah, satu hal yang menarik pada saat itu Pak Yus, kebetulan saya tidak sangka juga ya Pak, 2 tahun tepat saya lulus. Nah, saya dipercaya pada saat itu memberikan sambutan pada saat wisuda, ya pada saat wisuda S2 itu Pak Yus, itu saya serasa mimpi Pak Yus karena banyaknya orang di S2 yang ada di Unsia itu kan dari berbagai daerah ya Pak ya, Ya, bukan hanya Aceh di luar Aceh. Tapi alhamdulillah saya dipercaya sebagai mahasiswa yang memberikan sambutan ataupun apa ya, sambutan ya Pak pada saat itu ya. dengan memperoleh predikat 384 di saya satu Pak Yus. Jadi saya dapat 2B mata kuliah Pak Yus itu statistik dan filsafat. Saya memang tidak paham sama sekali filsafat dan juga tidak suka dengan statistik pada saat itu yang artinya memang kurang memahami bukan tidak suka Pak. Nah, jadi pada saat itu hal yang membuat saya oh ternyata saya bisa gitu Pak. Jadi memulai dengan cara yang belum terbiasa tapi akhirnya menjadi biasa dan alhamdulillah mendapatkan prestasi juga pada saat S2 seperti itu Pak Yus. Ini luar biasa, membanggakan sekali. Jadi berpidato di depan seluruh wisudawan, mewakili wisudawan, dan lulus summa cum laude ya. tiga koma Iya benar. delapan berapa tadi? 84. Dan sebagai mahasiswa berprestasi kah, wisudawan berprestasi waktu itu? Iya, iya benar Pak. Mendapatkan Ya, penghargaan langsung dari Rektor Unsyah pada saat itu Pak di tahun ya, 2015. luar biasa. Dan rektor itu nggak salah memilih, karena memang dari cerita ini tidak seperti saya sebutkan, tidak sebatas sederet, dua deret bahkan lebih prestasinya. Kalau untuk S1 juga dulu apakah berprestasi kan lulusan dan lulus cum laude atau summa cum laude? Kalau di S1 saya belum Pak. Karena saya pada saat itu awalnya memang saya tidak menyukai bahasa Inggris Pak Yus. Terus terang itu pilihan Justru orang tua saya. justru tidak menyukai. Iya.
Pada saat itu saya memang tidak hobi bahasa Inggris, tidak pingin ke jurusan itu, saya kepinginnya jurusan IPA seperti kimia gitu Pak kan. Tapi Ya, pada saat itu orang tua saya dan kakak-kakak saya memberikan satu argumen gitu. Nah, kalau kamu masuk bahasa Inggris, Dek, nanti kamu bisa buka kurs ataupun kursus. apa gitu kan Pak, Ya, kursus seperti itu. Jadi nanti kalaupun nggak pegawai kamu bisa ini. Nah, jadi seperti itu Pak Yus. Jadi awalnya saya sudah masuk daftar sendiri pada saat itu di jalur undangan pada saat itu saya milihnya MIPA Pak. IPA, IPA, jurusan IPA itu yang ada fisika, kimia dan matematika karena kami dari awal ya memang jurusan IPA Pak. Tapi di tengah semester di semester kedua saya diminta oleh bapak saya, nah, ambil bahasa Inggris aja lagi. Coba kalau bisa pindah jurusan, pindah aja gitu. Akhirnya ya, dengan mempertimbangkan orang tua juga kakak-kakak saya menuruti apa kemauan orang tua saya Pak, dan inilah hasilnya setelah orang tua saya meminta saya untuk mengambil jurusan bahasa Inggris gitu Pak. ya, jadi dipaksa dalam tanda kutip Iya benar. mengambil bahasa Inggris dan kuliahnya bagaimana waktu itu? Lulus berprestasi juga kan? Tidak Pak, tapi pada saat itu saya cuma dapatnya 3,05 tuh Pak Yus. Pada Iya. saat kuliah, pada akhir kuliah IPK terakhir saya 3,05. Tapi pada saat itu saya juga heran Pak Yus, kenapa ada dosen pada saat itu yang memberikan kesempatan kepada saya menjadi asisten yang mengajar mata kuliah di jurusan adab bahasa Inggris satu Pak Yus. Jadi saya pernah juga menjadi asisten dosen di YIN pada saat itu namanya YIN Araniri, sekarang sudah berubah menjadi UIN Araniri. Dan namanya pada saat itu Bapak Ependi. Nah, mereka Ya, ya Bapak itu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan mata kuliah pada saat itu MKU di Fakultas Adab Pak Yus. karena Nah, dipandang jadi mampu, itu. makanya diberikan kesempatan itu sebagai asisten. Ini penting, Bu Joina, karena kan soal peminatan, pembakatan, pemilihan jurusan ini ya. Iya Pak. Setelah Ibu jalan ini, bagaimana dengan pilihan orang tua dan dorongan saudara tadi? Apakah memang nyamannya di situ? Atau tadi kan disebutkan ya biasanya di IPA ya? Iya. Ya, saya tidak melihat nyaman dan tidaknya, Pak. Saya terus berusaha gitu, membuat bangga orang tua saya. Karena pada saat itu, Pak, kami dari enam satu keluarga ini, Hmm? kebetulan kakak yang pertama itu jurusan bahasa Inggris, Pak. Jurusan bahasa Inggris. Kami bahkan yang keenam ini, yang kakak nomor satu kuliah di Banda, yang dua Medan, tiga Banda, empat Medan, lima Banda, enam Medan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi alangkah malunya saya ketika kakak-kakak saya berhasil, saya tidak seperti itu, Pak. Dan akhirnya saya terus belajar belajar dengan teman-teman saya. Saya malah bahkan malas ikut les, Pak Is pada saat itu. Malas saya ikut tuh. Tapi tetap saya lakukan gitu. Maksudnya belajar ya sungguh-sungguh belajar gitu. Tamat teman saya dengan IPK saya harus tiga. Kalau nggak empat saya harus tiga seperti itu. Jadi kemauan saya kemudian berpikir bagaimana orang tua saya mendidik saya dari awal gitu menjadi orang yang kuat, menjadi orang pekerja keras gitu yang bisa membanggakan orang tua gitu. Jadi semangat itu yang memotivasi saya Pak Yus sehingga saya bisa belajar seperti sama seperti teman-teman yang lain bagaimana menjadi mahasiswa yang baik bagi dosen dan juga orang tua saya yang terus memotivasi saya bahwa kamu bisa gitu, meskipun awalnya tidak mau. Nah, akhirnya sampai sekarang ini ya nyaman-nyaman saja Pak dengan posisi saya seperti itu. Ya, dan orang tua waktu itu tambah saudara memberikan pertimbangan. Ya, ini kan bagian dari pertimbangan terbaik buat anaknya. Ya, Iya benar Pak. ya. Dan ibu pun kemudian menjalani itu dan alhamdulillah selesai. Ya tentu ada manfaatnya dalam perjalanan karir Iya, tadi sampai sekarang ya Bu Gina. Dan ini jadi pelajaran penting buat penonton podcast kita karena jangan sampai salah peminatan, pembakatan karena hal ini, Bu Gina, masih terjadi sampai sekarang saya perhatikan. iya, Bahkan pas iya saya benar. kuliah dulu itu, ada yang salah jurusan. Kemudian, walaupun ada case-nya, orang tua mengarahkan itu tuh justru yang terbaik buat anaknya. Dan Ibu tadi sekolahnya di Man satu aja tengah. Man satu ya, kalau Maksudnya Pak? Man satu ya, sekolahnya ya, Iya, aliyahnya. alumni Man satu. Kalau MSN-nya, Min?
MSN 2C Tengah, Pak. Kalau Miss-nya Miss Ujung Temetas yang Ya, di Somol itu, Pak. dan tadi sudah digambarkan sepintas memang secara akademik ya menonjol, kemudian kegiatan sekolah juga aktif ya dari sekolah itu ya. Iya, benar, Pak. Sering Dan mengikuti kegiatan dari sekolah-sekolah. dan sama suami juga tadi dari sekolah itu sudah saling kenal, sudah berchemistry dan masuk sekolah Iya, iya. inti. Ibu selesai SMA tahun berapa? 97, Pak. 97. 1997. Jadi Iya. waktu itu sudah ada kelas inti ya, karena di zaman saya juga ada kelas inti. Jadi masa masa Bupati Pak Mustafa M. Tami, Sekdanya Pak Nasarudin. Jadi ya seperti Ibu sampaikan tadi, pilihan-pilihan dari sekolah masuk ke kelas inti untuk persiapan ke universitas. Iya. Iya, Bu. Iya, Ibu 6 bersaudara. Orang tua kerjanya apa, Bu Jena? Orang tua saya sendiri, Pak, kayaknya memang pada saat itu sangat menyedihkan ya, Pak ya. Bapak saya hanya sebagai tata usaha biasa yang tamatan SMA, yang golongannya masih golongan 2 ya, Pak ya. Kemudian orang tua saya, mama saya itu hanya sebagai ibu rumah tangga dan mungkin untuk menambah penghasilan pada saat itu, orang tua saya, mama saya itu membuka kios kecil, Pak. Jadi saya mewek di jari saya, Pak Yus. Mama saya yang membuka kantin sekolahan pada saat itu ya sampai kami selesai menjadi sarjana itu mama saya hobinya buka kios di sekolah untuk menambah penghasilan orang tua saya, Pak. Iya. Orang tua SMA tadi ya, pendidikannya. Iya. Bapak saya diangkat sebagai tata usaha itu setelah tamat SMA, Pak. Hanya SMA, golongan 2. Sementara orang tua saya ibu rumah tangga dan mencari penghasilan yang lain sebagai tambahan dana kami kuliah itu hanya sebagai ibu rumah tangga yang membuka kantin sekolah di SMP 5 Pinangan, Pak. Nah, itu kegiatan sehari-hari orang tua saya. Nah, mungkin karena melihat orang tua kami 6 bersaudara ini betul-betul sangat bekerja keras bagaimana caranya bisa membahagiakan kedua orang tua kami pada saat itu, Pak, yang hanya penghasilan pas-pasan. Nah, ini Pak Yus ceritanya sedih lagi, bahkan di antara kami pada saat itu kakak saya cerita, kakak yang nomor 2 dan nomor 3 itu boleh berhenti dulu sejenak kuliahnya karena kesulitan keuangan dari orang tua saya. Itu, Pak Yus. Iya, Ibu sendiri tamat SMA juga. Ya, saya tamatan dari MAN 1 Aceh Tengah, Pak. Jadi Bukan. kami Orang tuanya 6 Bapak kan bersaudara ini, ibu, ibu, ibunya ibu ibu tamat SMA hanya juga. tamat SD, Pak. Tamat SD. Tamat SD, ya benar. Ya, Bu Jina Jadi anak keberapa? saya anak kelima dari 6 bersaudara, Pak. Ya, tapi ini luar biasa. Jadi berbicara orang tua tadi kurang lebih sama seperti orang tua saya. Bapak juga tamat SMA, ibu saya tamat SR, yang kalau sekarang SD. Ya, cuma mereka punya motivasi besar bagaimana anak-anaknya lebih dari mereka. Dan ini juga yang saya lihat di Ibu Juina dengan keterbatasan orang tua tadi pendidikan, kemudian ekonomi, pekerjaan, dan bisa mensarjanakan keenam anaknya. Bahkan pegawai negeri semua, Pak Yus. Bahkan Kami pegawai negeri alhamdulillah semua luar biasa. iya. Dan Dari bah 6, 3 yang sudah menjadi kepala sekolah, Pak Yus. dan ya Dari luar 6, biasa. 3 yang sudah jadi kepala sekolah. Ya, dari enam, tiga yang jadi kepala sekolah. Dan Sudah tadi S2 juga, 3 yang sudah tiga S2. yang sudah S2. Ini luar biasa. Dan meski sebagai ibu rumah tangga, jadi Ibu Jena, ibu rumah tangga ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini profesi yang luar biasa, yang tidak mengenal waktu, yang tidak mengenal pekerjaan. Dari bangun sampai tidur, itu dipikirkan oleh ibu, dikerjakan oleh ibu kita. Jadi teman-teman yang menonton podcast ini, jadi perempuan ini luar biasa, tantangannya luar biasa. Karenanya perempuan-perempuan mesti maju, mesti bagaimana lebih dan
Kalau tidak ada orang tua hebat, tidak ada ibu yang luar biasa, tentu tidak melahirkan seorang Ibu Juina. Jadi pertanyaan saya, Bu Juina, apa nilai-nilai yang ditanamkan ke ibu, enam bersaudara, pola asuh, pola pendidikan dari orang tua tadi sehingga bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa? Mungkin karena orang tua saya seperti yang kita bicarakan tadi, Pak. Jadi orang tua saya, bapak sendiri itu seusia saya di tahun 1980 saya lahir, itu orang tua saya, seingat saya beliau sudah menjadi imam kampung, Pak. Imam kampung Pinangan. Jadi semua kegiatan keagamaan itu tentunya ya bapak saya yang sebagai orang yang dipercaya gitu ya. Jadi mungkin salah satunya itu faktor agama, Pak. Ya, karena orang tua kita imam gitu, beliau sebagai contoh. Nah, kita juga harus tahu bapak kita ini sebagai imam di kampung dan bagaimana beliau menjadi suri tauladannya masyarakat dan kita juga seperti itu. Jadi agama itu paling penting, Pak. Sholat, ngaji, bahkan bapak kita mengajar ngaji ibu-ibu, mengajar mengaji anak-anak gitu pada saat itu. Dan bahkan saya sendiri Pak pernah mengajarkan ibu-ibu yang mualaf, mualaf yang tidak bisa ngaji pada saat itu saya dipercaya untuk mengajarkan ibu-ibu itu ngaji. Dan saya sendiri Pak, walaupun dikatakan suaranya tidak bagus, tapi saya sudah mencoba ada kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung seperti Maulid misalnya, ada Isra Mi'raj ataupun Nuzul Quran. Saya juga pernah dipercaya sebagai kuliahnya ya pada kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid gitu. Nah, kemudian orang tua saya itu menyarankan kami anak-anaknya itu agar terus bekerja keras, mandiri. Nah, seperti itu, Pak. Mandiri, disiplin. Nah, terutama disiplin, Pak. Orang tua saya mengajarkan saya sebelum saya menjadi kepala sekolah, orang tua saya berpesan seperti ini, Pak. Mungkin suatu saat kamu diamanahkan sebagai kepala madrasah, jadilah kepala sekolah yang betul-betul menjadi teladan. Teladan dari tingkat kedisiplinannya, kerjasama, semuanya itu kamu yang menjadi teladan. Nah, orang yang juara itu, kata orang tua saya pada orang katanya, bukan orang yang berada di posisi awal itu dia ketika datang terus dapat tempatnya, bukan seperti itu. Tapi orang bisa berada di depan itu orang yang lebih awal hadir dan menempati posisi yang awal itu. Jadi kita lebih bagus datang awal, menunggu yang lain ketimbang kita yang ditunggu. Jadi amanah-amanah seperti itu, Pak, disiplin kita yang nomor satu. Jadi saya terkenal dengan orang yang disiplin, Pak, termasuk di Mas'ulul Quran. Saya ini orang yang paling disiplin. Kenapa, Pak? Karena saya merasa ini amanah. Orang tua meminta anak-anaknya untuk hadir di sini, menitipkan ke kami anak-anaknya di sini untuk diajarkan, untuk dibimbing, untuk dibina. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru hadir tidak tepat waktu, tidak masuk ke dalam kelas, nah itu sangat sangat mengecewakan orang tua gitu. Jadi sistem saya Pak untuk saat ini di tahun yang ketiga, ini tahun ketiga saya Pak, di awal kemarin di awal semester, saya sudah memberdayakan absen digital Pak. Guru masuk ke dalam kelas, mereka foto, nah di situ sudah tertera jam, ya, kemudian tempatnya di mana. Jadi guru tidak bisa memanipulasi dia tidak masuk atau tidak. Nah, itu salah satu penerapan disiplin yang kita lakukan di Mas'ulul Quran. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi itulah yang ditanamkan orang tua kita tadi. Agama kita, sholat kita tepat waktu, seperti itu, Pak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kesempatan silakan diikuti. Jadi bahkan saya juga dengan Dharma Wanita sekarang juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, Pak. Jadi baik itu keagamaan ataupun yang lain-lain, sosial dan lain-lain, itu tetap saya jalankan. Nah, bahkan saya pribadi, alhamdulillah, Pak, ada semacam pengalaman misalnya kayak tadi kita ada syarhil nih modal lomba syarhil Quran. Nah, saya sebagai peserta syarhil yang pernah sudah ke Banda Aceh, nah, itu saya mengajarkan anak-anak saya di Mas Ulumul Quran. Jadi saya tidak merasa tidak hebat Pak ketika saya masuk ke dalam kelas menggantikan. Saya masuk membina guru-guru saya, mengajarkan guru-guru saya berbasis IT itu tidak mengatakan saya ini guru yang
original yang hanya mengajarkan guru, bukan seperti itu. Saya tetap membimbing teman-teman saya, membimbing anak saya, posisi saya sesuai dengan kemampuan saya. Saya paham di bidang ini, saya ajarkan. Saya paham bidang ini, saya ajarkan. Kemudian saya cari regenerasi saya, yang nantinya jangan hanya saya, tapi guru-guru yang lain bisa. Dan alhamdulillah itu sudah bisa diaplikasikan di sini, Pak. Nah, seperti itu, Pak Yus. Luar biasa ya Bu, dari keterbatasan tadi, bagaimana bisa lebih dan diwujudkan tadi dengan disiplin, penguatan agama, pendidikan, mandiri, dan sampai Ibu bisa seperti ini. Sebagai closing, Bu Juina, pesan yang mau Ibu sampaikan buat penonton podcast kita? Baik, Pak, mungkin semacam motivasi teman-teman semua. Kita sebagai wanita mungkin ditakdirkan berbeda ya Pak Yus ya. Mungkin ada satu perempuan yang ditakdirkan oleh Allah, nah mereka dengan anak-anak mereka di rumah. Nah, bagi guru, nah mereka juga selain dengan anak-anak, dengan keluarga juga sebagai orang tua di sekolah dan sebagai kepala madrasah juga kita melakukan tugas kita sebagai kepala madrasah, sebagai pimpinan madrasah. Menurut saya pribadi itu salah satunya kita harus menjadi orang yang disiplin, kemudian orang yang suka bekerja sama, tidak melakukan sendiri ya Pak Yus, tapi tetap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kemudian jangan pernah sombong, jangan pernah merasa kita lebih hebat daripada yang lain, terus berusaha maksimal, terus belajar. Semakin kita belajar itu semakin nyata kita itu nampak lebih bodoh gitu Pak Yus. Jadi tetap melakukan yang terbaik. Semasi kita diamanahkan sebagai pimpinan, sebagai semasi kita dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab, nah, lakukan semaksimal mungkin buat pimpinan kita menjadi orang yang merasa bahagia dengan apa yang sudah mereka amanahkan, dan teruslah berjuang. Jangan pernah merasa keterbatasan itu adalah sebuah penghalang bagi majunya sebuah madrasah, seperti yang sudah saya rasakan di Mas Ulumul Quran ini. Dengan segala keterbatasan, kita bisa berkolaborasi dengan siapapun yang bisa memajukan madrasah ini menjadi madrasah yang lebih baik, berprestasi dan unggul di bidang masing-masing. Mungkin hanya itu saja Mbak Yus yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bu Juina. Dan ini sebelum kita tutup, relate ke cerita sejarah tadi, ke Mas Kuba dan masjid dan kampung ini. Jadi ada satu lagi yang berkaitan dengan hal tadi itu. Nama lebih kader sendiri Bu Juina. Iya, iya Pak. Jadi ini tokoh abad ke-16 yang nyambung ke sejarah Bebesan ini. Jadi Hmm. disematkan jadi nama jalan dan beliau pada masanya adalah pemimpin sekaligus orang yang pengetahuannya lebih, makanya ada namanya lebih. Nah, ini juga jadi konsen kita, Ibu dan teman-teman di sini. Ya, seperti saya katakan bagaimana ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan siswa kita, memanfaatkan situs-situs ini untuk pengembangan lebih lanjut. Ya baik Ya, Kak, Insya Allah karena sudah ada informasi yang bisa kami terima dari Pak Yus, Insya Allah ini belajar sejarah sendiri nanti kita akan arahkan teman-teman kita bersama guru-guru kita yang lain dan juga siswa-siswi untuk segera gitu Pak, karena ada ya, beberapa pelajaran termasuk P5 PPRA itu mungkin bisa kita langsung praktik di sana bersama teman-teman, nanti diarahkan sesuai dengan arahan Bapak, coba berkomunikasi dengan yang lain nanti. ya, Baik, terima kasih Pak. insya Allah. Ya, sama-sama Bu Jena. Baik, terima kasih banyak ini Bu Jena atas Sama-sama waktunya Pak. dan sudah sharing di channel YouTube ini. Mudah-mudahan berkah buat pendengar yang menonton podcast ini, Amin. bermanfaat dan kedepannya bisa jadi amal jariah kita insya Allah. Jadi amal ibadah dan bekal pulang kita juga. Sukses terus buat Ibu. Amin. Doa terbaik, sehat walafiat dan dilancarkan semua. Terima kasih Bu Jina. Amin ya Assalamualaikum. Robbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Assalamualaikum. Salam.